Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah pada video kali ini kita akan belajar tentang bab najis. Sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah mempelajari tentang bab najis ini? Bagi yang sudah mempelajarinya, yuk kita ingat-ingat kembali. Dan untuk yang belum, mari kita simak baik-baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita akan belajar bab najis dan cara mensucikannya. Sudah siap untuk menjadi anak yang bersih dan suci? Simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita bahas yang lebih jauh lagi, ada yang tahu nggak apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, yang membuat ibadah kita menjadi tidak sah. Contohnya begini, kalau baju kalian terkena coklat, bajunya kan memang menjadi kotor, tapi kalian masih boleh sholat. Tapi kalau baju kalian terkena air kencing, nah itu namanya najis. Jadi bajunya harus dicuci dulu, baru boleh dipakai untuk sholat. Sesuatu yang kotor itu belum tentu najis loh teman-teman. Contohnya seperti apa sih? Seperti tanah. Tanah itu kelihatannya memang kotor ya kalau terkena baju kita, tapi sebenarnya tanah itu tidak najis, kecuali kalau tanahnya sudah ada tercampur dengan air kencing atau kotoran manusia, itu tanahnya menjadi najis. Sesuatu yang kotor belum tentu najis, tapi yang najis sudah pasti itu kotor dan harus dibersihkan. Oke? Nah, teman-teman, tahu nggak kalau najis itu ternyata ada jenis dan levelnya loh. Nah, yang kita lihat ada najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang kedua ada najis mutawasito, yaitu najis yang sedang. Dan yang terakhir ada najis mughallazo, yang pastinya adalah apa? Ya, najis yang berat. Dan semuanya punya cara bersihin yang berbeda-beda. Nah, yuk kita kenalan satu-satu. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Ini contohnya cuma satu loh, yaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Nah, cara bersihinnya gampang banget. Kalian cukup ambil air lalu percikan ke tempat yang terkena najis. Tidak perlu diguyur sampai basah kuyup, yang penting kena percikan air secara merata. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Ini paling kita sering temui sehari-hari. Contohnya kotoran manusia atau hewan, seperti kotoran ayam, kotoran hewan lainnya, dan ada air kencing, terus darah kalau kita terjatuh, atau muntah kalau kita sedang mual-mual, dan bangkai hewan, kecuali ikan dan belalang ya. Nah, cara bersihinnya ini harus dicuci menggunakan air yang mengalir sampai 3 hal yang penting ini hilang, yaitu hilang warnanya, hilang baunya, dan juga rasanya hilang. Jadi harus sampai benar-benar bersih ya teman-teman.
Yang terakhir adalah level yang paling tinggi, namanya najis mughaladzah atau najis berat. Ini berasal dari anjing atau babi. Contohnya air liur atau kotoran anjing dan babi. Nah, karena ini najis berat, cara bersihinnya juga spesial, yaitu harus dicuci sebanyak 7 kali menggunakan air, dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah atau debu. Kenapa pakai tanah? Karena itu sudah menjadi perintah Allah agar kita benar-benar suci. Nah, supaya kita selalu suci dan disayang oleh Allah, ingat tips ini ya. Selalu menggunakan alas kaki atau sendal saat ke kamar mandi, berdoa sebelum masuk dan keluar kamar mandi. Pastikan celana dan baju tidak terkena percikan air kencing. Dan yang terakhir, cuci tangan pakai sabun setelah membersihkan najis. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik, teman-teman semua yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Yuk kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.